Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim wa ala abdihil masihil maud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi. Kali ini akan disampaikan berkenaan dengan bolehkah seorang wanita yang sedang haid memasuki masjid? Ada seseorang wanita telah mengirim surat kepada Hadrat Khalifatul Masih Al-Khamis, Hazrat Mirza Masrur Ahmad ayyadahullahu ta'ala binasril ajiz, merujuk pada berbagai hadis tentang masalah wanita memasuki masjid atau tempat sholat selama haid atau menstruasi, sambil menyebutkan ketersediaan produk kebersihan wanita modern saat ini. Dia bertanya tentang kebolehan wanita yang sedang haid menghadiri pertemuan jamaat juga, yang mana diadakan di masjid-masjid, dan tentang memberikan tamu wanita non-muslim yang sedang haid untuk memasuki masjid dan meminta Hadrat Khalifatul Masih untuk memberikan penjelasan. Atas hal tersebut, Hadrat Khalifatul Masih Al-Khamis ayyadahullahu ta'ala binasrihil ajiz dalam suratnya tertanggal 14 Mei 2020 telah memberikan jawaban sebagai berikut. Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah dengan jelas menjelaskan instruksi terpisah tentang wanita yang sedang haid mengambil sesuatu dari masjid, membawa sesuatu ke masjid, dan duduk di masjid. Oleh karena itu, seperti yang telah Anda sebutkan dalam surat Anda, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan mengizinkan istri-istrinya yang sedang haid untuk meletakkan tikar di masjid misalnya. Namun sejauh menyangkut duduk di masjid selama haid, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sangat jelas melarang hal itu, sebagaimana tertera di dalam hadis. Oleh karena itu, pada kesempatan kedua Id, yakni Idul Fitri dan Idul Adha, Nabi suci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan dengan tegas menginstruksikan para gadis yang belum menikah, wanita muda yang bercadar, dan wanita yang sedang haid semuanya untuk menghadiri sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Bahkan Rasulullah SAW memerintahkan wanita yang tidak memiliki jilbab untuk meminjamkannya dari saudara perempuan mereka guna menghadiri sholat Idul Fitri maupun Idul Adha. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam juga menginstruksikan wanita yang sedang haid untuk berpartisipasi dalam doa sambil tetap berada di luar
tempat sholat, yakni sebelum atau sesudah sholat Idul Fitri. Demikian pula pada acara Hijatul Wada, yakni haji perpisahan, sementara muslim lainnya melakukan haji sebelum umroh. Hazrat Aisyah radhiyallahu anha sedang haid. Oleh karena itu Rasulullah SAW tidak mengizinkannya untuk melakukan umroh, karena seseorang diharuskan menghabiskan waktu yang cukup lama di masjid untuk melakukan tawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah. Ketika setelah haji, haidnya selesai, dia mengirimkannya secara terpisah untuk melakukan umroh. Jadi, setelah petunjuk yang jelas seperti yang terkandung di dalam hadis, seharusnya tidak ada alasan lagi bagi kita untuk menemukan cara-cara baru memenuhi keinginan kita sendiri. Mengenai aspek ini, bahwa wanita tidak memiliki sarana kebersihan yang tersedia bagi mereka saat itu. Benar bahwa mereka tidak memiliki sarana modern seperti itu. Namun, ini tidak berarti bahwa mereka, yaitu wanita pada zaman dahulu, sama sekali tidak menjaga kebersihan dan pakaian luar mereka kotor karena haid. Umat manusia telah berusaha menemukan pengaturan yang lebih baik guna memenuhi kebutuhannya di setiap zaman. Jadi wanita dahulu juga menjaga kebersihan mereka dengan cara sebaik-baik mungkin di masa lalu. Selain itu juga pasti ada beberapa kekurangan, bahkan dalam produk kebersihan wanita modern. Seperti wanita yang mengalami pendarahan hebat, keluar haidnya yang banyak, pakaiannya terkadang kena atau tembus karena pembalut yang bocor. Para pendengar pelita ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, selanjutnya Hajar Khalifatul Masih Al-Khamis menjelaskan, dengan demikian ajaran Islam seperti itu akan dipraktikkan di setiap zaman yang abadi dan sama berlaku sepanjang masa, seperti yang diterapkan pada masa Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika ada kendala di suatu tempat yang mengakibatkan tidak ada ruang atau tempat lain selain tempat sholat, maka seseorang dapat menunjuk tempat di ujung ruangan itu, di sebelah pintu tempat orang biasanya tidak sholat. Wanita yang sedang haid bisa duduk di sana. Jika tidak, kursi-kursi juga dapat diatur untuk wanita-wanita seperti itu di ujung ruang sholat, sehingga tidak ada sedikit pun kemungkinan tempat sholat menjadi rusak atau kotor kena darah haid. Lalu mengenai pengunjung wanita non-muslim ke masjid. Pertama, mereka biasanya tidak duduk di masjid, melainkan untuk jalan kaki ke masjid disediakan untuk mereka, yang durasinya setara dengan waktu yang dibutuhkan untuk membawa tikar dari masjid atau meletakkan tikar di sana, sebagaimana telah disebutkan di dalam hadis tadi. Namun, jika perlu untuk mendudukkan mereka di tempat atau area sholat, Anda harus mendudukkan mereka di kursi di ujung masjid daripada mendudukannya di sajadah di area atau tempat sholat. Dalam jawaban disampaikan tadi, telah disebutkan instruksi tegas Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada wanita yang sedang haid untuk bergabung di dalam doa pada saat Id
yaitu Idul Fitri maupun Idul Adha. Para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, itulah hal-hal yang berkenaan dengan bolehkah seorang wanita yang sedang haid memasuki masjid. Sudah jelas petunjuk dari hadis dan apa yang telah disampaikan oleh Hajar Khalifatul Masih Al-Khamis Ayadahulahu ta'ala binarsil ajiz. Tinggal para lajnah untuk mengamalkannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan wawasan ilmu kita dari apa-apa yang telah disampaikan oleh Hajar Khalifatul Masih. Allahumma amin. Wassalamu ala manittaba'al huda wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.